Aku sedih sekali karena Bonnie mati. Wah, anjing lucu itu bisa mati. Itu kan anjing yang tiada duanya di dunia. Sangat setia dan lucu. Iya nih, aku jadi gak suka makan. Sedih memikirkannya. Aku paham banget kesedihanmu, Kela. Namun, di hadapan Allah, kita seharusnya tidak mengasihi apapun, tidak takut terhadap apapun, tidak mengandalkan apapun, atau tidak bersukacita atas apapun di dunia ini kecuali terhadap Tuhan. Terima kasih sudah mengingatkan aku. Di bawah kolong langit ini selalu ada kematian karena dunia terkutuk akibat dosa. Tapi bersyukur Allah tidak membuang dunia dan segala isinya. Terbukti masih ada firman yang hari ini tentang sebuah peristiwa pada hari Sabat istimewa itu. Bagi Yesus ini adalah Sabat perhentian yang hening. Tetapi Sabat itu akan lewat. Dan hari pertama minggu itu adalah hari pertama dunia baru. Oh, begitu. Mari ikuti kisahnya. Shalom anak-anak sekalian, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah kesibukan kami. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya apa yang kami pelajari hari ini boleh kami tanam dalam hati kami dan kami senantiasa juga melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup ini. Juga Tuhan tolong kami yang akan menyampaikannya, Roh Kudus menjadi guru kami yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukanlah peristiwa yang tanpa melibatkan saksi mata. Melalui Alkitab kita boleh tahu bahwa Allah melibatkan beberapa saksi mata dari dua kerajaan. Wah, dua kerajaan? Kerajaan mana saja? Yang pertama adalah kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Mengapa? Karena yang bangkit adalah Raja semesta alam, yang bangkit adalah Raja kerajaan surga. Siapa yang menjadi saksinya? Saksinya adalah dua malaikat yang turun dari langit, yang diiringi oleh gempa bumi yang dahsyat, menggulingkan batu besar yang menutupi pintu kubur daripada Tuhan Yesus Kristus. Saksi yang kedua adalah dari para tentara kekaisaran Romawi yang saat itu ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus agar mayat Yesus tidak dicuri oleh para murid Yesus atas permintaan para imam kepala dan para orang-orang Farisi. Tetapi Allah memakai para tentara ini untuk menjadi saksi mata akan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kau bertanya, apakah Tuhan Yesus tidak mampu menggulingkan batu yang besar itu? Tentunya sangat mampu. Tetapi para malaikat harus melayani rajanya yang telah menang atas kuasa kematian. Kau juga perlu ingat loh anak-anak, waktu Tuhan Yesus telah menang atas pencobaan yang diberikan oleh iblis, yaitu di padang gurun, maka Tuhan Yesus Kristus dilayani juga oleh para malaikat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kapan sih Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu. Nah, ini ada satu cuplikan cerita supaya kau dan aku akan lebih paham lagi. Pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu pagi sekali, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome dan beberapa perempuan yang lain membawa rempah-rempah menuju ke kubur Yesus untuk merempah-rempai mayat Yesus. Tetapi betapa terkejutnya ketika Maria Magdalena dan perempuan yang lain ini melihat bahwa batu besar yang menutupi pintu kubur itu telah terguling. Maka Maria dengan rasa terkejut dan waspada serta takut
segera mendatangi kubur itu dan menengok ke dalam. Maka di situ, di sebelah kanan, Maria Magdalena melihat seorang pemuda yang berpakaian putih dan berkilau-kilau. Dan pemuda itu mengatakan kepada Maria Magdalena, "Jangan takut. Engkau mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan mayat Yesus." Siapakah yang dimaksud mereka? Kalau kau ingat cerita yang kemarin, tak lain adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalimat berikutnya yang keluar dari malaikat ini. "Segeralah pergi, katakan kepada para murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa ia, yaitu Yesus Kristus, telah mendahului kamu ke Galilea. Dan di sana engkau akan berjumpa dengan Yesus Kristus." Itulah hal yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada para murid-muridnya dan kepada para wanita yang sering mengikuti pelayanan Yesus Kristus. Yaitu bahwa dirinya, yaitu Yesus Kristus, akan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, ada satu kalimat yang menarik daripada perkataan malaikat ini, yaitu bahwa katakan kepada Petrus. Anak-anak, kau ingat bukan pada waktu Petrus meninggalkan tempat Yesus diadili, Yesus menoleh melihat kepada Petrus, dan saya katakan bahwa Yesus Kristus melihat Petrus bukan melihat dengan penuh amarah, bukan melihat dengan penuh murka, bukan melihat penuh dengan geram, tetapi Yesus Kristus memandang Petrus dengan penuh belas kasihan dan pengampunan. Itu sebabnya cerita hari ini, Tuhan Yesus Kristus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menjumpainya di Galilea. Disinilah bukti bahwa Yesus memandang Petrus dengan penuh pengampunan. Dan hari itu terbukti, Petrus tidak dikeluarkan dari kumpulan para rasul. Tetapi Petrus masih akan menerima tugas yang Yesus berikan ketika nanti bertemu dengan Yesus Kristus di Galilea. Anak-anak sekalian, setelah malaikat ini mengatakan seperti itu, maka segera bergegaslah Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain untuk pergi menuju kepada para murid dan kepada Petrus untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan menuju ke Galilea mendahului para murid-muridnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita singkat ini memberitahukan kepada kita, yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus ada saksi mata yang menyaksikan. Jadi bukan hanya isapan jempol belaka atau bukan berita bohong, tapi Allah melibatkan para saksi mata baik dari surga maupun dari kerajaan yang ada di dunia yang diwakili oleh para tentara Kekaisaran Romawi. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus itu adalah nyata seperti yang diucapkan Yesus Kristus, bahwa kematian itu tidak akan mampu menahan dia, dan pada hari yang ketiga pasti bangkit, dan kenyataannya bangkit. Yang ketiga, bahwa Yesus Kristus akan mengampuni orang-orang yang mau menyesali dosanya dan hidup di dalam pertobatan. Dan juga akan memakai setiap orang yang ada di dalam dia untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Sungguh sangat bersyukur dengan kebangkitan Yesus Kristus. Perdamaian antara Allah dengan manusia itu menjadi nyata, karena perdamaian itu datang daripada Allah untuk manusia. Sehingga kau dan aku pada hari ini merupakan bagian orang-orang yang diperdamaikan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih
melalui renungan firman Tuhan hari ini kami boleh tahu bahwa kebangkitan Tuhan tidak menjadikan iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi sia-sia adanya. Tetapi iman yang kami kerjakan adalah iman yang terus membawa kami untuk masuk di dalam perdamaian yang sudah Tuhan kerjakan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap ada di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana di hari pertama minggu itu, malaikat menyuruh sampaikan pesan kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus. Kenapa begitu, Bella? Hal ini secara khusus diperhatikan oleh penulis Injil Markus yang dianggap berada di bawah arahan Petrus. Berarti kalau pesan itu diberitahukan kepada murid-murid, maka harus diberitahukan kepada Petrus. Oh, aku ingat. Mungkin sebagai tanda penyesalannya karena telah menyangkali gurunya. Jadi jangan sampai Petrus menjadi takut dan malu karena dianggap berita sukacita itu tidak menjadi bagiannya. Allah sangat bijaksana ya. Orang yang sungguh-sungguh bertobat akan sangat disambut untuk melihat Kristus. Ada sukacita di surga untuk orang yang benar-benar bertobat. Aku tidak mau menyia-nyiakan berita baik ini dan mau lanjutkan baca Markus 16 ayat 8-14. Puji Tuhan, Dia telah bangkit.